Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Thank you. Halo guys, balik lagi nih di video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk video ini kita akan belajar mengenai kelipatan dan juga faktor. Kalau gitu kita mulai aja ya, dan jangan lupa siapin ya catatannya. Nah, sebelum membahas mengenai kelipatan dan faktor, kita harus tahu dulu nih apa tujuan dari menonton video ini. Jadi, tujuan dari menonton video ini adalah agar kalian memahami pengertian kelipatan dan juga faktor. Kemudian yang kedua, agar kalian memahami FPB dan juga KPK. Kalau gitu, langsung aja ya kita mulai. Nah, pertama kita akan belajar mengenai kelipatan terlebih dahulu. Kita harus tahu nih, sebenarnya apa sih pengertian kelipatan dan gimana cara kita mendapatkan kelipatan. Nah, kita memperoleh kelipatan itu dengan cara mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli. Itu cara memperoleh kelipatan. Jadi misalkan kita mau cari kelipatan 4, berarti kita harus kalikan angka 4 dengan setiap bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Nah, di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan apa itu bilangan asli. Di video pertama ya untuk kelas 7. Nah, kalian harus mengingat. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi nanti kita akan kalikan bilangan yang ditanya dengan bilangan asli. Nah, contohnya di sini kita mau cari kelipatan 2. Kalau kita mau cari kelipatan 2, berarti kita akan mengalihkan angka 2 dengan setiap bilangan asli. Tapi di sini kita bikin sampai 5 dulu. Kalau kalian mau bikin lebih banyak lagi nggak apa-apa. Oke? Nah, kita kalikan nih. Pertama, 2 kali 1. 2 kali 1 itu berapa? 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Berarti kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kalian mau buat lebih banyak juga gak apa-apa ya. Nah, setelah kita udah tahu cara memperoleh kelipatan, kita harus tahu nih yang disebut sama kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama pada dua bilangan atau lebih. Itu kelipatan persekutuan. Kemudian ada kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita kenal dengan KPK. Nah, KPK berarti anggota terkecil dari kelipatan persekutuan. Itu. Contohnya di sini adalah kalau misalkan kita mau cari KPK dari 3 dan 4. Contoh ya. Kita mau cari KPK dari 3 dan 4. Nah, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kalian bisa buat sebanyak-banyak yang kalian mau. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari kelipatan persekutuannya. Ingat ya, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama pada dua bilangan atau lebih. Berarti cari yang sama yang mana aja nih dari kelipatan 3 dan juga kelipatan 4. Oke. Yang sama itu berarti ada 12. Di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 ada 12. Kemudian 24. Ya kan? Di kelipatan 3 ada 24, di kelipatan 4 juga ada 24. Dan juga 36. 36 di kelipatan 3 ada, di kelipatan 4 ada. Bisa juga kalian dapat lebih banyak kalau lebih banyak kalian buat kelipatannya. Nah, itu kelipatan persekutuannya berarti 12, 24, 36, dan seterusnya. Kemudian KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ambil yang paling kecil. Berarti 12. Gitu. Ngerti kan? Kalau gitu, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktor.
Jadi, faktor adalah bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Sedangkan faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan faktor persekutuan terbesar adalah, atau FPB yang bisa kita kenal, adalah anggota terbesar dari faktor persekutuan. Nah, contoh nih, faktor itu apa? Misalkan nih, kita mau cari faktor dari 5. Jadi kita cari nih angka berapa aja sih yang bisa membagi 5. Nah, 5 itu bisa dibagi dengan 1 dan 5. Berarti faktornya 5 itu ya 1 dan 5. Kemudian 20. 20 itu bisa dibagi dengan angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Hanya angka ini doang kan yang bisa membagi. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sampai situ ngerti ya maksud dari faktor apa? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan nih, kita mau cari FPB dan KAP dari 12, 18, dan 24. Kita cari dulu nih faktornya berapa aja, bilangan-bilangan apa aja. Yang pertama, faktor dari 12. Jadi, angka-angka berapa aja yang bisa membagi 12? Berarti faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ada lagi? Gak ada kan? Oke, kita lanjut. Sekarang untuk 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan juga 18. Nggak ada lagi kan? Sekarang 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan juga 24. Oke, jadi ini faktor-faktornya. Kemudian kita cari yang sama dari faktor 12, 18, dan 24. Cari yang sama ya. Yang sama berarti ada 1 ada di tiga-tiganya, berarti 1 termasuk. 2 juga ada di tiga-tiganya, 2 termasuk. 3 juga. 4 nggak ada di ketiga-tiga. 6. Udah, nggak ada lagi kan? Oke, sekarang tinggal cari FPB-nya. FPB yang terbesar dari faktor persekutuan. Yang terbesar yang mana? 6. Jadi FPB dari 12, 18, dan 24 adalah 6. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut. Kalau kita mau cari KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Gimana sih caranya? Pasti kalian juga udah pernah pelajari ini kan waktu di SD. Tapi kita akan ulang lagi ya, biar kalian makin ingat. Nah, faktorisasi prima itu adalah pemfaktoran dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Oke, jadi bilangan prima itu apa aja? Jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Pokoknya angka yang cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan juga angka 1. Oke, kalau dia bisa dibagi dengan yang lain, berarti itu bukan bilangan prima. Contoh, 9 itu dia bisa dibagi 1 bisa, dibagi 9-nya juga bisa. Tapi dia bisa dibagi, selain itu dia bisa dibagi juga dengan angka 3. Berarti dia bukan termasuk bilangan prima, begitu ya. Nah, contoh nih, tentukan KPK dan FPB dari 50, 84, dan 90. Oke, kita pakai faktorisasi prima. Jadi kita menggunakan angka bilangan-bilangan prima. Kita cari dulu dengan pohon faktor ya. Kita cari yang 50. 50 itu bisa dibagi berapa? 2 dulu kan, dibagi 2 jadi 25. Kemudian bagi 5, hasilnya 5 juga. Kemudian 84 bisa dibagi 2 jadi 42. Bagi 2 lagi jadi 21. Bagi 3 jadi 7. Jadi yang pembagi-pembagi ini harus dengan bilangan prima ya. Ingat ya. Kemudian 90
90 itu bisa dibagi 2 jadi 45, bagi 3, 15, bagi 3, 5. Oke, berarti 50 itu faktorisasi primanya adalah 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian 84 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 90 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, gimana sih cara cari KPK dan FPB setelah kita udah bikin faktorisasi primanya? Nah, nih lihat. Kalau kita mau cari KPK, ambil semua faktor dan pangkat yang tertinggi. Jadi dari semua faktor ambil pangkat tertinggi. Itu untuk cari KPK. Dan untuk cari FPB, ambil faktor yang sama aja, kemudian pangkat terendah. Oke? Jadi kalau kita mau cari KPK, ambil semua faktor. Faktor yang bilangan 2, ambil pangkat tertingginya. Berarti 2 pangkat 2. Kemudian yang 3 pangkat tertingginya, 3 pangkat 2. Yang 5 pangkat tertingginya, 5 pangkat 2. Terus yang 7. Seperti itu ya. Ingat ya, jadi untuk cari KPK, ambil semua faktor pangkat tertinggi. Oke, ambil semua faktor dan ambil yang pangkat tertinggi. Itu untuk cari KPK. Nah, tinggal kita kali ini. Berarti 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Kali 9 kali 25 kali 7, sorry. Berarti jawabannya adalah 6.300. Kemudian FPB. FPB ambil faktor yang sama aja, jadi harus ada di ketiganya. Kalau kalian cari dari 4 bilangan, berarti harus ada di keempatnya gitu. Yang ada di ketiganya cuma 2 dan pangkat rendah ya pangkat 1. FPB-nya 2. Sampai sini paham kan? Oke, contoh kedua. Jadi, kita akan coba mengerjakan kalau dia dalam bentuk soal cerita. Nah, kalian perhatiin ya. Nih, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, kira-kira ini tuh carinya FPB atau KPK ya? Misalkan nih kalau kalian bingung, ingat ya, faktor itu apa? Faktor itu yang habis membagi, bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Nah, karena ini mau dibagi-bagi, berarti ini berhubungan sama FPB gitu. Jadi ini berhubungan sama faktor. Jadi yang akan kita cari di sini adalah FPB. Oke, ingat ya. Kalau dia udah berhubungan dengan bagi-bagi, dia mau ngebagi-bagi sesuatu, berarti itu berhubungan sama faktor gitu aja ingatnya. Nah, sekarang kita cari nih FPB dari 84, 56, dan 140. Kita cari dulu ya. 84. Bagi 2, 42. Bagi 2, 21. Bagi 3, 7. Kemudian 56. 56 bagi 2, 28. Bagi 2, 14. Kemudian bagi 2, 7. Setelah itu 140. Bagi 2, 70. Bagi 2, 35. Bagi 5, 7. Itu. Berarti 84 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kemudian 56 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 7. Kemudian 140 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Berarti FPB-nya adalah, ingat ya FPB, ambil faktor yang sama, pangkat terendah. Oke. Faktor yang sama berarti 2 dan 7.
Berarti 2 itu pangkat rendahnya 2 pangkat 2 kali 7. Berarti 2 pangkat 24 kali 7, 28. Jadi ada 28 anak yang menerima pembagian itu. Gitu. Sampai sini paham kan? Atau masih ada yang bingung? Kakak harap sudah paham ya. Kalau gitu kita lanjut ya. Contoh ketiga. Nah, nih ya, kita lihat dulu soalnya biar kalian bisa bedakan yang mana dengan FPB, yang mana dengan KPK. Contoh ketiga, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, kalau kalian lihat, yang ini dia tuh berhubungan sama kelipatan. Jadi 6 hari sekali, 4 hari sekali, 8 hari sekali. Jadi dia 6 hari sekarang datang, baru 6 hari lagi datang, 6 hari lagi datang. Jadi berhubungan dengan kelipatan. Kayak gitu. Jadi kalian harus bisa bedain ya yang mana menggunakan faktor, yang mana menggunakan kelipatan. Yang soal jenis seperti ini dia menggunakan kelipatan. Jadi kita akan mencari KPK-nya. Oke? Nah, karena ini angkanya kecil, kalian bisa langsung nih, pasti udah tahu lah ya. Berarti 6 itu adalah 2 kali 3. Kalau 4 itu 2 pangkat 2. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Tinggal cari KPK-nya. Ingat KPK, ambil semua faktor pangkat tertinggi. Yang 2 pangkat tertinggi 2 pangkat 3, yang 3 sendiri. Berarti 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 3, 24. Jadi itu KPK-nya. Nah, yang ditanya kan pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Berarti 28 Januari ditambah 24 hari. Jadi berapa nih? Jadinya 21 Februari. Karena bulan Januari ada 31 hari. Sampai sini paham kan? Oke, sampai sini pelajaran kita. Dan ini adalah giliran kalian. Kalian harus coba ya, supaya kalian lebih paham lagi dan lebih lancar lagi untuk mengerjakan soal mengenai kelipatan dan faktor atau FPB dan KPK. Sampai sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Goodbye!